Karena di kota besar berebutan domba. Ada yang pindah-pindah gereja, nanti udah gereja ini pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Itu mau pindah kemana aja kalau belum lulus pengajarannya dari Tuhan. Biar pindah sampai ujung dunia tetap mesti, misalnya ya, ada orang yang suka sensi, cepat tersinggung. Kalau orang cepat tersinggung itu egonya masih besar. Ya, masih besar, sensi, tersinggung, terus tersinggung, baper, bawa perasaan. Nanti wah pindah PD ini, pindah ke gereja ini, pindah kemana. Biar sampai ke ujung dunia. Itu orang yang sensi, cepat tersinggung. Supaya dia lulus apa orang cepat tersinggung? Mesti diapain? Singgung terus, singgung terus, singgung terus, singgung terus. Singgung terus sampai lulus. Mantap, mantap kan? Singgung terus. Kalau ada orang sensi, baper, singgung terus. Egonya masih besar. Sampai dia lulus. Karena dia mau kemana aja pasti Tuhan kirim orang menyinggung dia. Untuk dia lulus. Kalau orang suka marah-marah, emosi, bikin dia emosi terus, emosi terus. Sampai dari pemarah jadi peramah, jadi ramah. Saya soalnya dulu pemarah saya. Aduh Tuhan bikin saya akhirnya jadi gak bisa marah, sekarang susah marah. Nah jadi bayangkan saya udah melayani Tuhan dari tahun 80. Banyak ke desa-desa lagi. Karena di desa domba tuh kececer-cecer. Ya, di kota besar kan berebutan domba dari gereja ke gereja, PD ke PD. Tapi di daerah, makanya kita jangan mancing di akuarium apa di kolam orang, jangan. Ya kita pergi dong ke laut, kemana, cari jiwa-jiwa yang belum selamat gitu. Nah kita banyak ke daerah. Tiba-tiba tahun 2007 saya pernah bersaksi ini ya, 2007 saya kena kanker. Saya pelayanan dari Australia mampir ke Singapura. Di dalam waktu 2 bulan ketiak saya tuh ada segede bola pingpong sini. Saya periksa, kata dokter ini kanker dan tingkatnya advance yang paling ganas karena cepat sekali bertumbuhnya. Jadi saya tadinya punya asuransi. Saya keluar dari asuransi, saya kena kanker. Waduh, penyesalan kemudian kan suka gak berguna ya. Aduh kena kanker gimana ya. Terus dokter tanya di Singapura kan berobat waktu itu 2007. Do you have insurance? Gak punya. Saya pikir saya jawab aja. Jesus is my blessed insurance. Asuransiku adalah Yesus. What are you doing for living? Apa kerjaanmu? I'm an evangelist. Gitu ya. Saya penginjil. From which church? Saya jawab Catholic Church. Dia bilang that must be very tough for you. Karena penginjil dari Katolik. Dia bilang wah berat banget untuk kamu. Dalam hati saya iya. Cuman saya gak ngomong gengsi. Karena pewarta Injil seperti kami di gereja Katolik ada gajinya gak? Ada perpuluhan enggak? Ada karir enggak? Enggak ada. Itu benar-benar cuma panggilan, ya, panggilan dan kami damainya di sini gitu di Katolik. Bu Esther sama saya berapa kali ditawarin oleh gereja lain, pindah Bu pegang jemaat di daerah sini langsung ada mobil, ada rumah, ada apa. Cuman kami panggilannya di gereja Katolik, makanan kita melakukan kehendak Dia yang mengutus kita dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada yang pindah gak apa-apa memang kalau itu disuruh Tuhan. Kan beda-beda panggilan ya. Tapi kami enggak, kami rasanya di sinilah. Karena kami percaya Tuhan sanggup mengubah gurun pasir menjadi tempat bermata air. Kalau yang belum pernah ke Tanah Suci ke sana deh, itu gurun-gurun diubah menjadi perkebunan yang luar biasa. Luar biasa perkebunan di Tanah Suci Israel. Nah, akhirnya saya bilang sama si dokter, can I go back to Indonesia? I will join insurance. After that, I will come back after 6 months. Jadi saya pulang dulu ya dokter. Saya mau masuk asuransi dulu di Indonesia. Nanti saya balik lagi, udah pakai asuransi. Oh you already pass away, game over katanya.
udah mati kamu kalau 6 bulan, ini mesti cepet kata dia. Ini udah very advance, udah kankernya udah ganas, kena getah bening dan payudara. Akhirnya tahun 2008 saya di kemoterapi 8 kali, di mati nih, oh ya, operasi 4 macam, kemudian di radiasi, di sumeta macam-macam. Puji Tuhan 2009 saya di PET scan dan dokter bilang praise the Lord, miracle katanya ya, you become a cancer survivor, kamu udah bebas dari kanker ganas 2009, puji Tuhan. Setelah itu, setelah 5 tahun katanya itu akan menurunkan memori dan juga tulang saya akan rapuh. Puji Tuhan memori nggak turun-turun banget. Kalau lupa-lupa sedikit maklum, ya kan. Siapa yang nggak pernah lupa angkat. 5 tahun lagi, jadi 10 tahun saya dikasih obat supaya nggak kambuh. Ternyata, ya saya pikir udah aman. Teman-teman bilang, kamu nggak periksa lagi PET scan? Udah 10 tahun saya nggak akan kambuh, saya gitu kan. Padahal terus terang pewarta Injil juga manusia. Saya ada takut, nanti kalau saya PET scan ada lagi ternyata ya. Jadi saya nggak periksa-periksa lagi. Tapi pada tahun 2021 saya tiba-tiba tuh diare terus. Oh, saya pergi ke dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Katanya ini GERD atau MAH atau asam lambung atau apalagi deh kalau yang untuk diare itu kan. Kasih obat macam-macam, berbagai dokter saya udah pergi, gak sembuh-sembuh. Saya turun, sampai total saya turun 40 kilo. Saya pernah kayak rangka gitu, kayak kerangka turun 40 kilo. Ini udah naik lagi nih. Nah, pergi ke segala dokter tidak sembuh. Ada satu dokter bilang, ini masalahnya nih, karena di endoskopi, di apa bersih semua. Terus satu dokter bilang, ini nih pikiran, kamu barangkali ada kepahitan, dendam, sakit hati, apa. Dia email sama saya, ya, judulnya adalah This Too Shall Pass. Ada yang pernah dengar cerita ini? Kalau ada yang pernah dengar, angkat tangan. Ya baru Bu Esther, jadi gak apa-apa deh saya cerita ya. Ini jadi ceritanya zaman dulu ada seorang raja. Kan raja itu punya banyak masalah. Laporan keuangan, laporan politik, laporan angkatan bersenjata, macam-macam laporan, dia stres. Dia panggil tukang cincin langganannya. Dia bilang, kau buatkan aku cincin. Dan ada tulisannya di situ, supaya kalau aku stres, aku lihat cincin, aku terhibur. Itu sekarang gantian tukang cincin yang stres. Masa mesti bikin, kan kalau di cincin tulisan kan gak bisa panjang-panjang. Kan cuman apa gitu, aduh dia bergumul, aduh. Akhirnya dia dapat ide, jadilah cincin. Dan cincinnya tulisannya adalah This too shall pass. Artinya ini pun akan berlalu. Keterangannya adalah, dia bilang sama raja, di dunia tidak ada yang abadi, masalah pun ada kadaluarsanya. Gak ada masalah yang abadi. Kita udah mengalami banyak masalah, pada waktunya kan selesai. Jadi masalah ada expired date, ada kadaluarsa. Demikian juga dengan sukacita, ada kadaluarsanya. Di dunia tidak ada yang abadi hanyalah Tuhan saja. Maka dalam hidup kan kita suka ada suka, duka kan. Semua mengalami enggak? Siapa yang enggak mengalami? Enggak ada, kita semua suka duka. Suka duka ini tandanya kita masih hidup. Karena kalau udah udah apa itu? Udah mati. Jadi puji Tuhan lah kalau masih ada suka duka. Tanda masih hidup. Ya, saya suka kalau tidur kecapean suka ngorok, diprotes. Saya bilang itu tanda saya masih hidup. Kalau saya udah mayat nggak bisa ngorok nanti. Ya.
Nah jadi saya diare terus, nggak sembuh-sembuh. Pada 2023 saya harus ke Vietnam, itu sama-sama ada kelompok dari Makassar, Ibu Teli. Dalam 1 minggu saya lumpuh, cepet sekali, saya lumpuh. Saya telepon sama Ibu Teli, Ibu saya nggak bisa ikut ke Makassar, Makassar lagi, gara-gara di Makassar ya, di Vietnam. Saya nggak bisa ke Vietnam karena saya diare terus, udah 2 tahun saya pakai Pampers. Bayangkan diare 2 tahun lumayan lah. Terus saya udah mulai lumpuh sekarang. Dan Ibu Teli ini dipakai Tuhan. Ya makanya kita mesti bersaksi. Jangan malas, jangan sungkan, jangan takut bersaksi. Sampai Yesus datang menjemput kita kembali. Ibu Teli bilang, teman saya ada kayak kamu. Dia istilahnya lagi, teman saya tuh berak-berak kayak kamu. Kata aduh. Terus mulai lumpuh. Dan dia pergi ke dokter di Jakarta. Itu akhirnya mulai sembuh. Jadi kamu bawa MRI kamu ke dokter bedah syaraf di RSCM Kencana, dokter ahli bedah syaraf, bahwa teman saya sembuh di situ katanya Ibu Teli. Jadi saya ke sana dan apa kata dokter? Seluruh tulang punggung saya udah dikepung kanker dari ujung atas sampai ujung bawah dan tulang nomor 3, 4, 5, 7 hancur. Ginjal saya sebelah kiri bengkak karena kena juga kanker, getah beningnya juga bengkak. Jadi saluran ginjal itu mampet. Jadi mesti operasi, pasang stent itu kayak pipet kecil 30 cm di saluran ginjal. Paru-paru saya udah tergenang air 2 liter, jadi mesti dikeluarkan. Terus perut saya juga banyak yang kena. Saya akan putarkan dulu video yang pertama. Silakan video yang pertama. Yang ada ambulansnya. Jangan lupa suaranya ya. Jangan fokus pada masalah atau fokus ke Jangan fokus pada masalah atau fokus kepada penyakit. Kalau kita salah, lifestyle kita salah, pasti kita harus bertobat. Tapi jangan terus-terusan dikejar dengan rasa salah, maka kita alihkan pandangan, fokus daripada masalah, daripada penyakit. Kita fokus kepada kemaha besaran Tuhan. Di mana Tuhan Maha tahu, Dia Maha sanggup, Dia Maha berencana masa depan hidup kita. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Maka saya ingat ada satu orang mendoakan saya. Dia berkata, penderitaan adalah mimbar terbesar bagi kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba saya teringat semua nama-nama di kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Paulus, Timotius, Andreas, Yakobus. Semua mengalami penderitaan. Nabi-nabi, para orang kudus. Kenapa mereka memancarkan kemuliaan Tuhan? Karena ketika mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami baptisan api, mereka mengalami api penyucian, mereka keluar cemerlang, bagai emas murni. Pandang pada Tuhan. Penderitaan kita nggak sebanding dengan penderitaannya Yesus Kristus Tuhan. Sebelum dioperasi saya dibius. Sesudah operasi saya minum painkiller, obat penahan sakit. Tapi Yesus disiksa, menderita, naik ke kayu salib, tidak dibius, tidak minum obat
anti sakit demi kasihnya kepada kita. Waktu itu saya udah seperti mayat hidup, nggak bisa bergerak, nggak bisa, nggak bisa. 2,5 bulan saya di rumah sakit, saya lumpuh total 6,5 bulan, nggak bisa bergerak, benar-benar seperti mayat hidup. Dan dokter berkata kepada Bu Esther, pada keluarga, ini sepertinya nggak ada harapan. Maka keluarga berharap yang terbaik, tapi mempersiapkan yang terburuk. Jadi mereka sudah cari rumah duka, kuburan, ya. Kalau mendadak udah nggak buru-buru gitu. Dan waktu itu di Singapura saya diobati itu ada tahap-tahap, di kemo dulu, aneka operasi, kemo lagi, radiasi dan macam-macam. Tapi kemarin di Jakarta 8 dokter itu keroyok kepada saya karena baru di punggung itu dibersihkan kanker, dipasang di sini ada skrup, ada pen. Jadi saya sekarang kayak Iron Woman nih, ada pen, ada skrup di belakang karena hancur tulangnya. Baru 2 hari masih basah luka, udah dilobangin kiri kanan, keluarin 2 liter air dari paru-paru, langsung operasi pasang digistent, langsung radiasi, langsung kemo. HB saya rendah, kalau operasi kan mesti 10 apa 12, HB saya 8, transfusi darah. Benar-benar nggak bisa makan 1,5 bulan, itu dikasih makan infus dari kaki. Dan karena langsung 8 dokter ada tindakan medis sama saya, jadi saya banyak dipasang painkiller atau obat anti nyeri. Obat anti nyeri itu narkotik seperti sekarang tuh seperti koyo ditempel. Itu satu aja tuh kita udah fly. Tapi karena waktu itu saya banyak ditindakan medis, dikasih 3 koyo anti nyeri itu, narkotik itu, kemudian minum pil lagi masih, kemudian dari infus pasang anti nyeri, dikasih obat tidur. Jadi benar-benar itu berapa bulan saya udah seperti halusinasi, dan kata dokter kalaupun sembuh, nggak mungkin sembuh, tapi kalaupun ada sembuh dia akan lumpuh seumur hidup, mungkin kayak mayat hidup lah. Kayak namanya kalau istilah kedokteran vegetable, kayak tanaman hidup tapi nggak bisa apa-apa, cuman kasih makan apa gitu ya. Maka apalagi orang-orang bilang, wah dia ini pasti luka batinnya banyak, stresnya berat, apalagi dendam, nggak mengampuni, kepahitan macam-macam. Aduh, saya udah jatuh seperti ketimpa tangga ya. Dulu saya juga suka menghakimi, kalau orang rukonya kebakar, ih dosa apa itu orang. Satu keluarga tabrakan, dosa apa. Saya dulu suka menghakimi, tapi ketika saya dihakimi, aduh. Ternyata Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus akan menghakimi? Ketika kedatangannya yang kedua akan menghakimi orang hidup dan mati. Sekarang masih era keselamatan. Yang 1 domba hilang ditinggalkan 99 supaya dia selamat. 1 dirham hilang, cari sampai dapat. Penjahat yang paling jahat saja ketika dia bertobat hanya oleh 1 kalimat. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Maka saya juga berhenti menghakimi. Karena ketika saya rasa itu juga gak enak. Dan saya tanya sama Tuhan. Makanya kalau kita mengalami suka duka, yang penting kita tanya, apa pelajaran dari Tuhan? Itu yang paling penting. Apa pengajarannya? Maka waktu saya tanya Tuhan, kenapa saya Tuhan? Aduh, saya sampai sakramen tobat terus-terusan. Ya, sampai apalagi. Saya sampai perminyakan. Udah pokoknya setiap promo datang perminyakan aja ya saya. Supaya kalau anytime saya pulang, saya sudah siap gitu. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan menjawab kenapa saya kena itu, ya. Ayat yang pertama yang Tuhan kasih sama saya adalah Lukas 3 ayat 16. Lukas 3 ayat 16 bunyinya adalah, Yesus menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api dan dengan api. Rupanya di sini ada 3 baptisan, yaitu baptisan apa? Pertama, air, kita udah mengalami. Kedua, baptisan Roh Kudus, buah roh, karunia roh. Rupanya ada baptisan satu lagi, baptisan api. Saya teringat almarhum Uskup Agung Monsignor Leo Sokoto ketika kena kanker. Kami melawat beliau berkata, saya sedang di api penyucian. Uskup waktu kerusuhan Ambon, Uskup Mandagi juga berkata, saya sedang di api penyucian. Saya nggak tahu hubungan baptisan api dengan api penyucian. Tapi api penyucian itu bukan lokasi, bukan tempat, tetapi situasi atau kondisi yang bisa dimulai dari dunia ini. Maka apa gunanya baptisan api? Kita akan lihat Tuhan tuh menerangkan satu persatu. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 13. 12 dulu. 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Nah, kualitas kita, apakah kualitas kita itu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Diuji oleh apa? Diuji oleh ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi yaitu api itu adalah pencobaan-pencobaan yang dari berbagai arah yang berat, yang bukan karena kesalahan kita. Jadi bukan orang korupsi masuk penjara, aduh saya sedang di api penyucian nih, salib saya, itu mah bukan. Ya kan, orang berselingkuh ketangkep basah, nih saya lagi salib Kristus, itu bukan, itu derita lu deh, salah lu sendiri. Ya. Tapi ini bukan karena kesalahan kita. Contohnya seperti Ayub, orang paling saleh, orang paling kaya di negeri. Tapi dia baptisan apinya apa? Usahanya bangkrut semua. Anaknya 10 lagi pesta, datang puting beliung rubuh, 10-10-nya mati. Bahkan Ayub itu sakit, gatal-gatal garuknya, gak kuat pakai kuku, pakai beling, pakai kaca dia garuk. Bahkan teman-temannya menghakimi dia, kamu pasti banyak dosanya, kamu pasti ada kutuk, ada apa, dihakimi. Istrinya pun menghakimi dia, istrinya bilang apa? Percuma kamu hidup saleh, kutuki saja Tuhan Allahmu. Tapi apa jawaban Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku datang dengan telanjang, aku akan pulang dengan telanjang. Maka kita lihat pernyataan daripada Ayub, Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu, Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Maka ketika Ayub melewati baptisan api, dia naik level. Jadi baptisan api itu untuk bikin kita naik level. Tuhan pulihkan 2 kali lipat kekayaannya, dan anak wanitanya 3 tercantik di negeri, namanya Yemima, Kezia, dan Karen Hapuk. Dan luar biasa Ayub diberkati Tuhan dan diberi panjang umur. Jadi Tuhan memberikan ini kepada saya. Maka saya berusaha ikhlas, saya berusaha berserah. Dia tahu masa depan hidup saya belajar mengucap syukur. Ada yang tanya, kamu kecewa gak sama Tuhan? Udah pelayanan Tuhan 45 tahun, 40-an tahun ke desa-desa lagi, kecewa gak sama Tuhan? Saya bilang justru di saat ini saya gak mau bikin Tuhan kecewa sama saya. Tuhan sudah terlalu baik bagi saya. Dosa saya merah seperti kermisi, dia sucikan saya seputih salju, seputih bulu domba. Dan ketika roh saya keluar dari casing, kontainer packaging tubuh saya, ini kan cuma casing. Kalau keluar, maka Yesus yang adalah jalan, dia akan menghantar saya pulang ke rumah Tuhan. Makanya kalau kita meninggal dibilang berpulang. Karena Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah itu
aku pula datang menjemput kau tinggal bersama-sama dengan aku. Maka seumur hidup aku akan setia kepada Yesus sampai akhir hidupku. Dan saya menghibur diri saya, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. 1 Korintus 10 ayat 13, dan Tuhan setia dan adil, Dia akan berikan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Sorry ya, kayak saya buru-buru nih gara-gara waktu ya. Jadi saya kuatkan diri saya, ini gak melampaui kekuatan, ini gak melampaui kekuatan. Tuhan gak pernah mencobai kita melampaui kekuatan. Kekuatan kita beda-beda, jadi saudara gak usah takut mengalami kayak saya. Karena perjalanan pertandingan iman kita jalurnya beda-beda. Kalau saya mengalami pencobaan yang saudara-saudari alami, saya gak kuat mungkin. Demikian juga sebaliknya. Tuhan Maha tahu, tapi yang penting tidak melampaui kekuatan. Satu lagi Tuhan menghibur saya, ada dikatakan bahwa Roma 8, 38, 39 singkatnya adalah alam maut sekalipun tidak dapat pisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan kita. Musim akan berganti tapi Yesus kekal abadi. Tahun 2023 bulan Mei saya diundang pertama kali offline untuk ulang tahun PD Gloria, tempatnya Selo. Saya bilang iya, tapi takutnya saya udah keburu meninggal karena saya dihubungin bulan Februari, itu kesaksiannya bulan Mei. Maka PD Gloria bikin di kamar saya studio gitu, saya direkam karena sudah ada foto saya di flyer supaya kalau saya nggak bisa hadir ada videonya. Maka saya datang ke dokter, saya bilang, dok, saya duduk aja nggak bisa, ya saya duduk nggak bisa, berdiri 1 menit seperti keringat seperti udah lari 4 kilometer. Maka saya mesti banyak terapi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya beriman Tuhan jamah saya, tapi saya mesti terapi, mesti latihan. Kalau duduk saya pakai korset supaya nggak geser tulangnya dan mesti pakai neck collar. Dan saya bilang sama dokter, dokter saya nanti akan bersaksi, bisa nggak saya nggak pakai korset ini dan neck collar. Saya di X-ray lagi 3D 3 dimensi itu dan inilah hasilnya. Video yang kedua tolong, yang dengan dokter. Ya luar biasa ya dok, aduh. Puji Tuhan ya dok, makasih ya dok, terima kasih Nah, Tuhan. ini ya. Yang apa? Ini pennya saya pasang cuma 3. Loncat ini dari berapa level ya loncat. Ini juga di sini juga hancur. Ini hancur. Jadi yang bisa nanti ini aja. Yang nggak bisa dipasang ini 2 level hilang. Di sini 3 level kalau nggak salah. Pasang pen. Hancur mau gimana? Udah mulai bagus tuh. Udah mulai bagus. Ini udah mulai bagus tuh. Hah? Ini udah mulai bagus. Ini mesti kan tiap ini saya harus pasang pen, pasang skrupnya. Ini kan ini hancur nih. Hancur kan? Sekarang kita lihat dari sisi sini. Lumayan tuh udah mulai terbentuk tuh. Yang kita pasang udah kuat. Ya tapi dia jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Tulangnya tumbuh atau? Tumbuh. Bayangkan tulang saya yang hancur, tumbuh kembali dan menguat, kata dokter. Kalau anak kecil tumbuh normal, tapi saya udah umur 69 tahun ini. Orang tua kalau patah tangan sembuhnya kan lama. Tapi ini bayangkan tulang saya yang hancur, nomor 3, 4, 5, 7 tumbuh kembali dan menguat. Dokter bilang ini 100% mujizat Tuhan. Dan yang terakhir, tahun lalu Paus mau datang, saya ada kerinduan, kepingin ketemu Paus. Tapi apa daya, saya masih tergeletak, tapi di hati ada kepingin. Besoknya, memang kami sudah kenal lama, Ketua KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, WA Bu Esther, WA saya. Bu Meke nanti ketemu Paus ya dengan Bu Esther. Aduh saya sampai menangis, apalah saya kok bisa gitu diingat untuk bisa bertemu Paus. Nah waktu itu kami berpikir kan di GBK, Gelora Bung Karno itu ada berapa 70.000, 90.000 orang. Dan yang masuk Katolik aja yang boleh.
Karena yang Katolik aja ngantre banyak. Jadi saya nggak bisa bawa perawat saya. Saya sama Bu Esther. Bu Esther udah umur tahun lalu 80. Bu Esther udah panik. Aduh, gimana saya dorong kamu ya di Gelora Bung Karno. Mana saya masih suka diare. Aduh, kamu ke WC nanti kamu minum obat apa, puasa kamu minum obat supaya saya nggak bolak-balik. Pokoknya udah panik lah. Tapi saya bilang, Bu Esther tenang. Kalau Tuhan sudah buka satu jalan, nggak mungkin dia separuh jalan. Kan dia sampai tuntas. Dan kemudian saya dikabari oleh Monsinyur, Bu Meike, nanti Ibu Meike dengan Bu Esther ketemu Paus di gedung KWI. Itu khusus untuk 120 orang saja. Ya. Itu kenapa Ibu Meike di situ? Karena Ibu Meike penyakitnya berat. Aduh, ternyata lewat penyakit berat saya bisa ketemu Sri Paus. Karena itu khusus yang penyakit berat, sama yang cacat, sama yang uskup-uskup sudah emeritus. Dan kita dikasih name tag itu RO. Saya pikir RO nih Romo atau apa maksudnya RO? Ini ring 0, ada ring 1, ring 2, ring 3, ini ring 0. Ring 0 ini adalah yang bisa paling deket ketemu Paus. Ya, yang ketiga yang dengan Paus. Karena waktu kita lewatin video ketiga, yang keempat yang sama Paus. Ini pelayanan di GBI Rock di Denpasar, Bali waktu itu. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Jadi suka duka apapun yang terjadi, kita mengasihi Tuhan aja. Karena Tuhan bisa mengubahnya itu menjadi kebaikan bagi kita. Ada yang bilang, kok tante saya, om saya, saudara saya meninggal, kok kamu enggak? Saya bilang, bukan karena Tuhan lebih sayang sama saya, enggak. Itu karena Tuhan sudah rindu sama mereka sudah pulang. Yang kedua, rumah mereka di sorga sudah jadi, saya belum, saya masih kirim bahan bangunan ke sorga. Yang ketiga, pekerjaan mereka sudah selesai, saya belum selesai pekerjaannya, termasuk malam hari ini saya bersaksi di tempat ini. Bahwa Yesus tidak berubah, tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya mau ajak nyanyi berdoa tapi udah gak keburu ya. Udah silakan. Bisa gak? Bisa ya? Kita nyanyi musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan kekal abadi. Apapun musim di hidup kita akan berganti, hanya kasih Tuhan yang abadi. Ini berasa muda kembali nih ya di tengah-tengah mereka ya. Yuk, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan kekal abadi. Kasih Tuhan
keluarga. Lawatlah Tuhan, pulihkan keluarga demi keluarga. Selamatkan semua keluarga kami di dunia dan akhirat. Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Sembuhkan luka hati, sembuhkan penyakit. Dan pulihkan ekonomi, berkati keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hujan berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Seumur hidup kami, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Cek. Oke, sambil persembahan dijalankan, juga di layar akan ditampilkan QR code, ada QR code atau juga nomor rekening. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahannya secara non tunai, boleh scan QR code ataupun transfer ke Bank BCA atas nama Jedutun Salvation Ministry dengan nomor rekening 290-212-3777. Satu kali lagi, rekening BCA atas nama Jedutun Salvation Ministry dengan nomor rekening 290-212-3777. Untuk QR code-nya ada di layar dan katanya ada juga di banner ya, di samping di meja registrasi. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meike Lolong untuk kebenaran firman Tuhannya dan setiap sharing imannya. Sungguh sangat menguatkan dan beberapa hal yang boleh saya dapat atau yang terlintas. Jadi apapun yang kita alami, apapun pergumulan atau hal-hal yang boleh Tuhan izinkan kita alami, baik maupun buruk, terutama yang tidak mengenakan, tetaplah berprasangka baik atau berpikir positif. Karena Tuhan merencanakan hal yang baik, bahkan yang jauh lebih baik di luar pikirannya kita. Dan ada terlintas satu lagu lama yang liriknya kurang lebih seperti ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ketika kita berkata Tuhan Yesus baik, respon kita selanjutnya adalah ada di lirik selanjutnya, ku sembah kau Tuhan. Berbicara tentang menyembah Tuhan, minggu depan kita ada event Praise and Worship Night di tempat ini. Jadi kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam suasana persekutuan doa, full musik, full puji-pujian, dan kita akan mendengarkan renungan lewat setiap puji-pujian yang ada. Jadi pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan pribadi Yesus lewat pujian dan penyembahan. Tempat yang sama di tempat ini jam 7 malam.
Jadi pastikan teman-teman yang sudah hadir di sini, ini kayaknya ada sekitar 200 orang lebih, boleh mengajak paling tidak satu orang temannya lagi yang lain, supaya kita penuhi tempat ini sampai dengan 400 dan 500 orang yang lain. Boleh? Deal ya? Oke, puji Tuhan. Dan mana lagi? Masih ada? Untuk yang sekarang terpampang di layar adalah survei DF. Jadi bagi teman-teman yang sudah hadir, dimohon boleh meluangkan waktunya untuk mengangkat HP-nya, scan QR code-nya, dan mengisi survei DF. Jadi kegiatan survei ini akan rutin kita lakukan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan Domus Fidei kita, persekutuan doa kita, dalam minggu-minggu ke depannya supaya menjadi lebih baik, lebih relevan, dan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Jadi boleh di-scan QR-nya, diisi surveinya, dijawab sejujur-jujurnya. Kalau ada hal-hal yang mungkin rasanya kurang bagus atau bisa memberikan perbaikan yang lebih baik, boleh teman-teman memberikan saran dan masukannya lewat link di survei DF ini. Oke, sambil survei DF tetap ditampilkan, kami juga ingin mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir atau baru pertama kali mengikuti kegiatan Domus Fidei ini. Ini adalah kegiatan persekutuan doa yang diadakan oleh teman-teman dari komunitas JSM atau komunitas Jedutun Salvation Ministry. Jadi setiap minggu kita adakan persekutuan doa, dan bagi teman-teman yang ingin mengenal lebih lanjut, boleh ke meja registrasi di sebelah sana. Nanti ada teman-teman tim ataupun panitia yang membantu untuk memberikan informasi-informasi lebih lanjut. Dan juga yang tertarik atau ingin mengenal JSM lebih lagi atau bergabung dalam komunitas sel seperti yang tadi sudah di-sharingkan, boleh juga menuju ke meja registrasi, bertanya kepada teman-teman tim maupun panitia yang ada di meja sana. Dan terakhir, kami juga mohon kesediaannya kepada Pastor John Gala sebagai pastor moderator JSM untuk memimpin kita dalam doa penutup. Jadi bagi teman-teman yang masih mengisi survei, tidak apa-apa, pelan-pelan saja, nanti boleh dilanjutkan setelah doa penutup. Silakan Pastor. Shalom teman-teman. Selamat malam Ibu Meike dan juga Ibu Esther. Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini. Ya, tadi Ibu sudah menyebutkan usia dari Ibu Esther 81 ya, betul-betul forever young. Baik teman-teman, kita sekira banyak dapat input, banyak juga dapat insight-insight baru dari Ibu Meike. Dan saya kira forever young tidak hanya secara fisik tentu saja, tetapi seperti Ibu Meike katakan, Rasul Paulus mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus selalu membiarkan roh Tuhan itu menyala-nyala. Kalau orang biasa bilang, menyala abangku, roh Tuhan menyala-nyala, dan kita diminta untuk melayani Tuhan. Dan tentu saja untuk bisa sampai ke sana, Ibu Meike sudah menunjukkan kepada kita untuk selalu bersyukur dan berserah pada Tuhan. Mari teman-teman sekalian, kita mohon rahmat Tuhan. Sekali lagi, saya sebagai moderator JSM komunitas ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Meike dan Ibu Esther sudah jauh-jauh datang bersama kami di tempat ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa dalam surga, begitu indah malam ini roh-Mu melayang-layang di atas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau mengutus hamba-Mu,
Ibu Meike dan juga Ibu Esther bersama dengan kami. Kami bersyukur karena Engkau menghadirkan kedua hamba-Mu ini di tengah-tengah kami. Kami mohon Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka rahmat yang dibutuhkan dalam hidup ini. Semoga dengan kerahiman-Mu, pelayanan mereka selalu Kau berkati, bukan membawa diri mereka, pribadi mereka, ego mereka, tetapi lebih karena kemuliaan nama-Mu. Berkati mereka dalam hidup keluarga mereka, semoga mereka selalu menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi keluarga mereka serta orang-orang yang mereka layani. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih juga berkat-Mu melimpah untuk kami semua. Semoga apa yang Engkau sabdakan kepada kami melalui hamba-Mu Ibu Meike dan Ibu Esther senantiasa juga membuat semangat kami semakin bernyala-nyala dalam kehidupan beriman kami kepadamu, dalam penyerahan diri kami kepadamu, dalam syukur kami kepadamu, dan terlebih dalam pelayanan kami. Berkati kami Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Semoga Engkau melindungi kami dalam perjalanan pulang dan istirahat kami malam ini. Semoga besok pagi boleh melanjutkan kegiatan kami, studi kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, jadi berkat bagi orang lain. Mari kita doakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita siapkan hati memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian, terutama untuk hamba Tuhan, yakni Ibu Meike dan juga Ibu Esther, keluarga kita di rumah dan dimanapun saja mereka berada, usaha-usaha baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan dalam hidup kita, studi kita, semua yang mengusahakan kebaikan dalam hidupnya, selalu dan senantiasa dituntun, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.